Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini kita akan mereview soal tes kompetensi akademik mapel bahasa Inggris level SMA dan SMK dan sederajat ya. Bersama teman-teman mahasiswa Prodi Bahasa Inggris STKIP Al-Hikmah Surabaya, kita akan mengupas tuntas beberapa jenis soal teks kompetensi akademik eh, mapel bahasa Inggris level SMA, SMK, atau yang sederajat ya. Kita sudah bersama Mbak Hanum dan Mas Obi. Mas Obi sudah join? Ya. Oke, saya berikan kesempatan untuk Mbak Hanum untuk mulai membedah ya soal TKA bahasa Inggris yang akan diujikan pemerintah. Silakan Mbak Hanum. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membedah soal TKA, beberapa soal TKA yang sudah saya buat. Nah, untuk pembahasannya itu melalui website yang sudah saya buat sendiri. Berikut saya izin membagikan website tersebut. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Oke. Oke. Nah, di website ini, di Hanum Ting Room sendiri adalah ruang belajar digital yang uh, berfungsi untuk membantu para pendidik untuk membuat atau agar agar Mbak peserta Hanum bisa di-share yang versi website ya. Publikasi ini kan dapur belakang ini. ini di website Publikasi kan itu sudah. ada Oh, ini sih. Oke. ya. Oke, nah di Hanum Ting Room sendiri itu adalah ruang digital belajar yang dirancang untuk membantu para pendidik dalam menyiapkan latihan soal beserta materinya. Nah, di website ini juga saya sudah sediakan beberapa contoh soal TKA. Oke. Nah, sebelum membahas ke soal beberapa soal TKA di sini saya cantumkan juga jadwal TKA SMA dan sederajat dan juga beberapa jenis soal TKA yang dapat pendidik buka. Wait. Aman saja.
Nah, di sini jika para pendidik ingin membuka contoh latihan soal untuk yang jenis pilihan ganda dan juga atau multiple choice yang pertama, para pendidik bisa menekan ini. Selanjutnya, selanjutnya akan mengarah ke sini, latihan soal pilihan ganda atau multiple choice yang pertama. Di sini saya sudah menyediakan 10 latihan soal pilihan ganda. Pilihan ganda sendiri itu eh, jawabannya hanya satu ya. Nih, beserta kunci jawaban dan juga pembahasannya. Tuh. Jadi untuk para pendidik bisa langsung eh, menggunakannya sebagai referensi. Barangkali bisa dibedah satu soal itu, Mbak Anu, sebagai contoh. Ya, yang PG aja, PG. Nanti bisa teman-teman yang nonton nanti bisa mengambil inspirasi ya. Soal ini begini cara mengerjakannya. Silakan. Siap kan? Siap. Baik ya, sambil nunggu Mbak Hanum, saya juga akan share nanti ya. Teman-teman bisa lihat juga nanti. eh, bentar. Ya, ini adalah soal yang saya ambil dari link simulasi ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sempat membuka simulasi TKA, itu ini adalah soal yang saya copy dari link tersebut ya. Nah, ini ada beberapa jenis soal. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Hanum, ada beberapa jenis soal ya. Misalkan pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada pilihan ganda kompleks multiple choice, multiple answer. Nah, ini adalah beberapa jenis teks yang muncul di simulasi TKA resmi dari apa namanya Pusmendik ya, Pusat Asesmen dan Pendidikan. Nah, ini adalah sebuah teks jenisnya naratif tentang eh, sebuah legenda dari Vietnam ya kalau nggak salah ya. Ini tentang King Hung Phong Nam ya. Nah, ini ada satu teks dan 5 soal. Biasanya kan teks reading itu tipikalnya seperti itu. Jadi satu teks panjang dengan 5 soal yang beraneka ragam. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah soal yang pertama. Soal yang pertama itu ini adalah soalnya ya. Which of the following outline shows the correct main point of the story ya. Jadi siswa diminta untuk memilih garis atau jalan cerita yang benar dalam eh, teks tersebut ya. Jadi memang agak beda dengan teks-teks yang biasanya ya. Ini adalah apa namanya pilihan ganda kompleks ya. Di sini ada 5 opsi A, B, C, D, E dan ada 6 poin. Nah ini sudah saya buat bentuk tabelnya dengan beberapa alternatif pembahasan ya. Akhirnya untuk soal nomor satu ini jawabannya adalah opsi B ya. Jadi poin 5 dan 6 itu sesuai dengan urutan dalam cerita, yang lainnya tidak sesuai. Nah, ini jawabannya ini pembahasannya seperti ini. Eh, Baris kedua ya, yang benar. Kemudian tips and triknya apa? Untuk menjawab soal seperti ini itu kemampuan skimming ya, skimming dan juga scanning kita harus kuat ya. Caranya membaca cepat ya. Jadi biasanya kalau jenis-jenis soal reading itu kita harus punya kemampuan membaca cepat untuk memahami alur plot, kemudian
gunakan teknik scanning untuk memverifikasi setiap detail dalam opsi garis besar, kemudian fokus pada detail kritis ya. Nah, seperti itu tips sentrik yang bisa teman-teman gunakan ketika eh, menghadapi soal semacam ini. Nah, berikutnya adalah, nah ini adalah jenis soal dengan jawaban satu ya atau single answer ya. Jadi tidak multiple answer. Jadi ini jawabannya lebih apa namanya lebih mudah karena jawabannya hanya satu. Soal nomor dua itu why did ya namanya tweeting a text something after the wedding ini jawabannya pasti akan kita temukan di teks dengan mudah ya, karena jawabannya satu. Ini juga scamming dan scanning yang kita gunakan. Nah, kita akan berpindah ke, nah ini soal yang agak, yang tadi saya jelaskan ya, yaitu soal multiple answer, multiple choice ya. Jawabannya tidak hanya satu. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan decide if each trait shows a similarity or difference. Ini yang lebih lebih kompleks ya, karena tidak hanya memilih jawaban, tapi menentukan istilahnya kalau yang umum itu benar salah. Nah, di sini menentukan kesamaan dan perbedaan. Nah, ini adalah jawabannya. Both are not humans. Ini similarity-nya, kesamaannya dua-duanya bukan manusia, dua-duanya adalah jin apa namanya eh, apa namanya dewa ya dalam mitologi Vietnam. Nah, ini jawabannya adalah ini. Jadi tips sentriknya adalah teks menunjukkan bahwa keduanya adalah spirit dan sama-sama berbakat dan dihormati. Ya, itu adalah semuanya apa namanya persamaannya. Jadi ini adalah contoh PGK ya, Mbak Anum ya begini ya, pilihan ganda kompleks ya. Jadi tidak hanya single answer tapi single apa namanya multiple answer. Kalau ini jelas jawaban satu berarti dia PGK PG saja, pilihan ganda saja. Nah, ini juga contoh dari PGK ya. PGK MCMA ya. Pilihan ganda kompleks multiple choice multiple answer. Soal nomor 5 ya. Barangkali teman-teman mau meneruskan membahas ini silakan. Mbak Anu bisa atau Mas Hobi monggo. Ini yang soal teks nomor 2 yang saya ambil dari teks apa namanya simulasi itu adalah sebuah aturan how to study in the library. Ini menurut saya soalnya bentuknya apa namanya apa namanya kalau dalam bahasa Inggris announcement ya, announcement atau juga yang semacam notice gitu ya. Jadi ini adalah functional text ya, teks fungsional yang berbentuk announcement seperti ini. Jadi ini kalau soalnya seperti ini biasanya lebih lebih simple ya, karena tidak berupa teks panjang ya. Dia hanya berupa semacam manual itu atau prosedur yang harus diikuti oleh pengunjung perpustakaan. Tapi pertanyaannya, nah seperti ini, dia tidak hanya single answer ya. Jadi tipikal soal TKA itu beberapa tidak berupa single answer. Ini ada tiga jawaban dan teman-teman siswa diminta untuk misalnya soal nomor 6 ini ya. The following activities are suggested oh ini namanya infographic sorry. Jadi yang disarankan di infografik ini apa gitu. Nah, ini kan ada standing up, ada bringing a book, ada doing stretch. Nah, biasanya kita bandingkan seperti ini. Nah, tips and triknya biasanya kalau soal-soal teks seperti TOEFL dan sebagainya, kita harus langsung mengacu kepada soalnya gitu ya. Soal kita baca langsung menuju ke teks yang disarankan. Jadi bisa lebih efektif waktunya. Karena apapun bagaimanapun strateginya, tes atau assessment itu selalu berbasis waktu ya. Jadi kita harus punya manajemen waktu yang baik. Ini juga seperti ini. Kalau soal nomor 7 ini, kalau menurut saya eh, ini juga multiple choice, multiple answer, tidak hanya satu jawaban. Ini misalkan, how can we decide a certain table is perfect for studying according to the text. Ini jelas sekali. Ini ada langkah-langkah yang harus dipilih atau beberapa poin ya. Jawaban yang benar ini adalah it has good lighting, it is far from the toilet ya. Jadi dia ada dua jawaban ya. Ada dua jawaban yang harus dipilih ya. Yang lainnya salah ya. Jadi provide with white noise, kemudian it is located near the entrance, it provides stationery, ini juga tips and triknya adalah fokus pada syarat. Nah, di infografik sudah jelas sekali. Ya. Jadi ini relatif
lebih mudah ya dibanding dengan teks panjang. Nah, berikutnya soal nomor 8 juga seperti ini ya. Ini juga lebih banyak lagi jawabannya ya. Kemudian nah ini soal oh, nomor 8 langsung ke nomor 10 sampai 12 ya. Ini agak loncat berarti ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di pertemuan lalu ya tentang exploring Bali's natural wonders ya. Nah, ini jawabannya ini juga nomor 11 ini the text mainly talks about Bali's bla bla bla. Jadi ini tentang main idea, jawabannya juga lebih gampang ya karena dia biasanya ada di awal-awal paragraf atau awal-awal teks ya. Kemudian soal nomor 12, nah ini lumayan kompleks ya, lumayan kompleks karena teman-teman siswa diminta untuk mencari beberapa statement yang mendukung deskripsi bahwa Bali itu adalah tempat yang sangat indah. Nah, di sini ada beberapa jawaban dan teman-teman harus membaca dengan cermat ya di teks ya. Ini jawabannya seperti ini. Nah, ini juga soal nomor 4 ada. Ini sudah teks keempat ya. Teks keempat ini untuk soal 13 sampai 16 tentang my experience as an intern at a sports club. Ini adalah untuk teks recount ya. Teman-teman sudah membahas ini sebelumnya di mata kuliah sebelumnya. Ini adalah teks recount tentang pengalaman pribadi ya, seseorang menjadi seorang magang ya, malah magang di klub olahraga. Nah, sebenarnya kalau soal-soal seperti ini relatif lebih mudah ya menurut saya karena teksnya apa namanya tidak banyak kata-kata yang aneh gitu misalnya. Kalau naratif itu kan banyak kata-kata yang mungkin asing, tapi kalau pengalaman biasanya lebih mudah untuk kita pahami ya karena relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini soal nomor 13. Ya, ini kan jawaban pertanyaan-pertanyaan sederhana. Misalkan, what did the writer do every morning? Ini kan soal-soal yang sangat sederhana ya jawabannya, tidak kompleks ya. Nah, ini sudah mulai, soal nomor 14 sudah mulai kompleks ya. Di sini ada, what are the best word to describe the writer's personality during the internship ya. Di sini ada personality atau apa namanya sifat-sifat yang bisa dideskripsikan ketika magang. Nah, ini ada jawaban yang benar, ada beberapa. Jadi dia termasuk ke dalam multiple choice, pilihan ganda kompleks ya. Ini juga. Nah, soal nomor 15 ini, what will the writer most likely do after finishing the internship? Ini deduction ya, namanya dalam reading dia disebut dengan apa namanya itu eh, me- mem- memberikan alternatif ya atau deduction itu menyimpulkan ya. Kira-kira setelah ini apa yang akan dilakukan? Ini juga mirip-mirip dengan soal di TOEFL ya. Biasanya di TOEFL itu juga ada jenis-jenis soal yang jawabannya tidak muncul di teks, tapi pembaca atau peserta tes itu diminta untuk memberikan kesimpulan yang logis ya. Kira-kira kalau misalkan ya, penulis menyimpulkan it was good experience and I hope to work in a sport club again ya. Berarti dia akan mencari magang yang serupa dengan magang sebelumnya. Ini jelas sekali deduction namanya ya, deduction from the text ya. Nah, ini soal terakhir di apa namanya? Di simulasi itu ini teks argumentatif ya. Social media harm teens mental health. Ini teks argumentatif. Saya belum ngecek apakah hortatory atau explanatory ya, tapi dia masuk ke dalam kategori argumentatif teks ya. Ini juga sama. Ini teks soal nomor 16 itu juga banyak membahas tentang jenis-jenis apa soal-soal reading yang kompleks ya. Jawabannya tidak hanya satu. Nomor 17 juga sama. Ini juga jawabannya relatif lebih banyak ya. Jadi perlu ada apa namanya kemampuan membaca kritis dari siswa ya. Tidak hanya membaca line by line tapi reading behind the line ya. Ini soal 18. Jadi soal nomor 17, 18, 19, 20 itu soal yang cukup menantang ya. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisis lebih detail tentang
informasi-informasi yang tidak hanya tampak di teks tapi juga eh, tidak disebutkan secara eksplisit ya, misalnya seperti itu. Nah, saya kira itu yang dari saya. Teman-teman mungkin ada respon ya. Kita diskusi sebentar terkait dengan bisa soal dari Mbak Anum atau soal dari saya. Oh Silahkan. ya. Mungkin pertanyaan dari saya gini, kan sebagian peserta didik atau mungkin ya mostly itu tuh nggak suka reading, Jadi mungkin Hmm. ada tips khusus biar mereka meskipun mereka nggak suka reading, mereka tetap dapat main idea dari paragraf itu untuk menjawab soal-soal itu. Betul, saya setuju sekali. Makanya kalau pengalaman saya itu ikut-ikut tes proficiency itu, saya pasti tidak akan membaca langsung ya. Jadi kita membaca soalnya yang diminta. Jadi kita di reading untuk tes itu kan tidak untuk mencari kesenangan. Kan tidak mungkin ya. Tes kita mencari kesenangan kan tidak mungkin ya. Obi bisa ikut ini bi apa apa interaktif nggak apa-apa. Muncul ditumbuhkan wajah gantengnya itu kan. Jadi kalau saya karena beberapa ikut eh, tes ya bisa TOEFL, terus kemudian IELTS beberapa itu karena kita memang tes tidak untuk mencari kesenangan. Kalau kesenangan kita baca novel, kita akan sambil rebahan, sambil minum kopi itu santai. Tapi biasanya saya baca soalnya dulu ya. Misalkan contoh ya, kita lihat soal nomor kayak gini kan kita tidak usah baca, kita tidak mungkin, saya tidak mungkin baca apa namanya soalnya ya, karena pasti akan melelahkan ya, secara konsentrasi ya. Mending saya baca soalnya dulu. Nah, misalkan seperti ini ya, eh, kalau kita lihat di sini. Saya alih-alih membaca teks, saya langsung menuju ke sini. Saya baca soalnya ini. Misalkan apa ini? Which of the following outline shows the correct manner? Saya baca ini aja, plus jawabannya, baru nanti kita compare ke teks aslinya. Itu akan lebih efektif ya. Karena memang tujuannya untuk membaca untuk tes ya, bukan membaca untuk kesenangan atau reading for pleasure. Saya kira itu yang bisa dilakukan oleh teman-teman siswa supaya ketika mereka membaca bisa lebih efektif ya. Karena kalau membaca ini kita baca teks ini kalau kita senang, senang ya, artinya senang itu nyaman membaca, nanti waktunya akan habis membaca itu. Karena apa? Tantangannya pertama, apalagi teks naratif itu terkenal dengan vocabulary-vocabulary yang agak-agak weird gitu ya. Misalnya coba kita lihat di sini Mbak Anum. Kira-kira apakah semua vocab bisa langsung dipahami oleh siswa kelas 12 lah. Spirit itu kan selama ini kita mengartikan sebagai semangat. Spirit. Jadi di sini kan konteksnya adalah roh gitu kan. Ya, jadi itu mungkin beberapa eh, bukan tips ya, mungkin cara bagaimana kita tidak terlena dengan bacaan yang panjang. Kita akan pasti mikir, waduh, soalnya panjang sekali ya. Tapi kalau kita bisa membagi atau breakdown the skill ya, kita pasti akan tahu lah. Oh ini soal ini mintanya ini, jadi saya harus cari apa di teks itu. Jadi kita nggak usah terlena dengan panjangnya teks itu. Dan lagi-lagi biasanya challenge-nya itu menurut saya adalah vocabulary-nya. Vocabulary itu kalau teman-teman tidak rajin membaca, ya itu lagi-lagi sebenarnya kalau membaca tidak suka, pengalaman saya itu saya sering nonton film. Nonton film itu cara memperkaya vocabulary yang menyenangkan menurut saya daripada kita membaca buku. Jadi semua kata ini pasti akan muncul di film apapun menurut saya. Jadi bisa kita gunakan, bisa kita panggil ketika kita membutuhkan informasi yang dibutuhkan. Ya. Misalnya ini kan ini mungkin beberapa vocabulary juga harus. Nah, misalkan reverse, stream, itu kan kalau tidak kita pahami juga bingung ya. Kita tahunya streaming gitu ya, live streaming gitu. Nah, streams itu adalah pecahan atau anak sungai gitu ya. River itu sungai, streams itu adalah anak sungai atau arus sungai seperti itu. Itu juga beberapa hal yang bisa kita pelajari dari movie ya, kalau pengalaman saya. Saya senang nonton film dulu. Oke, ada lagi mungkin dari Mas Obi atau Mbak Anum lagi monggo. Saya tanya ke Mbak Anum karena sudah menganalisis dan juga membuat sebuah artikel tentang tipe-tipe soal, Mbak Anum. Kalau
Sepanjang analisis Mbak Hanum, ada berapa jenis soal yang sudah ditulis di blog itu? Mungkin bisa di-share di sini ya. Setahu saya yang sudah saya pahami PGK, PG, PGK, PGK, MCMA. Barangkali bisa ditambahkan informasi terkait dengan jenis-jenis soal ya yang ada di TK. Penting sekali karena ini adalah jenis soal yang mungkin selama ini belum banyak dipahami oleh siswa ya, karena sebelumnya mereka kebanyakan soalnya adalah reading comprehension, 5W, 1H, vocabulary, dan seterusnya. Nah, ini sudah. Ini harusnya kalau dibuat publikasi kan jadi tidak seperti ini, Pak. Nggak ada garis biru gitu. Publikasikan ya, Pak. Belum diklik ya. Udah. Sudah ya. Oh, sebentar, sebentar. Belum. Harusnya harusnya jadinya kayak tampilan ini kan website. Mas Wabi mungkin sebelum Mbak Anum ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, kan seperti ini kan. Kalau seperti ini kan websitenya nampak. Mbak, silakan. Ini Untuk perbedaan soal typo ya, objektif. typo ini. Objektifnya kurang kaya. Tapi next, oke. Kita Oh ya, teruskan dulu. yang di sini. Hmm. Oke, untuk perbedaan beberapa jenis soal objektif yang saya rangkumkan di sini itu ada empat, Ustadz. Yang pertama itu ada pilihan ganda atau multiple choice. Di sini di jenis soal ini kita hanya punya satu soal, satu jawaban saja. Jadi ya kalau nggak itu ya nggak yang lain gitu. Ya, Seperti contoh, what does Tom usually do after school? Kalau misal di atas belum eh, soalnya itu ada teks, jadi kita langsung cari aja setelah uh, sekolah biasanya Tom itu ngapain gitu. Nah pilihannya ada watch TV, go shopping, plays football with friends, and sleeps. Berarti kalau di sini itu jawabannya benar hanya plays football with friends gitu. Nah, yang kedua itu ada multiple choice kompleks atau pilihan ganda kompleks. Di sini tuh akan diberikan beberapa pernyataan. Nah, di setiap pernyataannya itu harus dipilih antara benar atau salah ataupun ya atau tidak. Jadi oke. di sini tuh jawabannya kalau di PGK atau MCC ini itu tuh ada dua atau tiga, jadi lebih dari satu. For example, which of the following are animals that can fly? Nah, soalnya kan kira-kira hewan apa yang dapat terbang? Nah, terus dikasih beberapa pernyataan ada burung, kucing, butterfly, sama ikan. Kira-kira yang benar yang mana gitu. Kalau dari Ustadz, kira-kira apa ada tambahan untuk soal jenis ini? Ya, saya kira mungkin oke ya. Mungkin kita harus kembali ke tadi ya, kembali ke apa namanya, kembali ke teks yang saya share tadi. Mungkin secara teori I have no problem ya dengan jenis ini. Cuman yang lebih penting nanti adalah eh, jenis teksnya. Kan saya kira kalau level SMA tidak sesederhana ini. Pastinya teksnya lebih kompleks, lebih panjang dengan vocabulary yang lebih kompleks juga ya. Tapi secara teori bisa sangat mudah dipahami ya. Artinya dari mulai PG, ya, pilihan ganda sederhana, kemudian ada multiple choice kompleks, ya,
Ada juga multiple choice, multiple answer. Ya, jadi kan siswa nanti sudah mulai paham ya, bagaimana mereka kan gradasinya itu dari yang mudah agak sulit ke sulit. Nah, ini kan kelihatan dari PG, PGK, MCC, kemudian MCMA. Dan saya kira itu yang perlu dipahami oleh guru dan siswa nanti ya, bagaimana mereka menghadapi TKA dengan bukan dengan santai, dengan senang gitu, dengan menyenangkan gitu. Saya kira akan sangat bermanfaat konten-konten yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa ini. Nanti kita tunggu juga teman-teman lain yang belum bisa bergabung hari ini untuk bisa sharing ya, sharing terkait dengan jenis-jenis soal TKA. Harapannya eh, nilai dari atau kemampuan sebenarnya lebih ke kemampuan membaca anak-anak SMA bisa atau literasinya bisa meningkat ya. Tidak tidak berhenti pada TKA ya, meskipun nanti menjadi salah satu syarat masuk perguruan tinggi, tapi tujuan utamanya adalah literasi, khususnya literasi bahasa asing. Oke, saya kira itu yang bisa kita diskusikan kali ini. Ada lagi yang mau disampaikan? Karena waktunya tinggal 5 menit ini saya kira kali ini mungkin cukup ya kita diskusi terkait dengan apa PGK, PG, PGK, MCC, MMA, jenis-jenis teks atau jenis-jenis soal lengkap dengan pembahasan yang kita diskusikan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu guru dan siswa yang akan menghadapi TKA tahun ini ya, Mbak ya. Bulan apa tadi jadwalnya? November, Ustaz. Oktober ya. Bulan Iya. depan ya, bulan depan sudah akan di launching ya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan kami terkait dengan bedah soal part 2 nanti ya. Bisa juga part 2, part 3 dan seterusnya untuk apa ya? Kita berbagi tentang hal-hal yang bisa kita bagi terkait dengan TKA. Saya cukupkan, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.